Sobat Media Pengetahuan Hukum, kali ini kita membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan turunannya. Hanya di Media Pengetahuan Hukum. Mari kita mulai pembahasannya. Bagaimana dengan perlindungan konsumen menurut Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disebut dengan UU ITE. Dari sudut pandang Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, bahwa transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Berdasarkan Undang-Undang ITE pada pasal 19 yang berbunyi, para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan disepakati dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Sedangkan pasal 20 Undang-Undang ITE berbunyi bahwa, ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Ayat 2, persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Adapun penjelasannya ayat 1 adalah transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi, personal identification number, PIN, atau sandi lewat, atau password. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pada pasal 49 yang berbunyi. Ayat 1, transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Ayat 2, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Ayat 3, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan cara A. Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan, atau B. Tindakan penerimaan dan atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik. Penjelasan pada huruf A adalah bahwa yang dimaksud dengan tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan antara lain dengan mengklik persetujuan secara elektronik oleh pengguna sistem elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dapat dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila A. Terdapat kesepakatan para pihak, B. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, C. Terdapat hal tertentu, dan D. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan terpenuhinya kontrak elektronik maka akan dianggap sah dan dengan demikian maka perlindungan terhadap konsumen dapat menggunakan instrumen Undang-Undang ITE dan atau peraturan pemerintah PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak konsumen. Bagaimana apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pasal 48 ayat 3 yang berbunyi, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi. Kemudian jika barang yang diterima tidak sesuai foto pada iklan, konsumen juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan. Menurut R. Subekti, wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat terjadi berupa 4 macam kondisi yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apabila salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi,
maka konsumen secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wan prestasi. Misalnya, barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display homepage website. Demikian pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan turunannya. Sekian dan terima kasih.